kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku, ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuatan harapku, ku sembah Kau selamanya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu
Mari kita semua berdiri dan kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Yesus, kami perlu Engkau hari ini lebih dari hari kemarin. Yesus, tolong buka telinga rohani kami untuk mendengar suara-Mu. Lawat dan berbicaralah kepada kami. Bapa, sentuh hati kami. Melalui Roh Kudus-Mu di dalam kami, membawa kami mendekat kepada Engkau. Datanglah ya Roh Kudus, penuhi hidup kami. Kami perlukan urapan-Mu, kami perlukan kuasa-Mu. Yesus, berbicaralah sekali lagi. Yesus, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan di atas segalanya. Tidak ada lagi di atas Engkau. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik. Tuhan Yesus, Engkau adalah guru agung kami. Daripada Engkau kami belajar. Tuhan Yesus, Engkau adalah Alfa dan Omega. Allah Bapa yang kami sembah, yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Kami datang, kami bersyukur kalau hari ini kami ada di sini. Semua itu adalah karena anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk satu kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Datang menyembah, melayani Engkau. Kami sadar Engkau adalah bukan Tuhan yang suka dengan banyaknya acara, tetapi Engkau adalah Allah yang suka pada penyembahan yang lahir dari hati yang tulus dan murni. Bapa, melalui anak-Mu Yesus kami datang. Kalau ada sikap dan perbuatan kami yang membuat hati-Mu pedih, menyebabkan Engkau menutup mulut, menyebabkan Engkau mendiamkan diri terhadap kami. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, ampuni kami. Yesus, maafkan kami. Beri kami sebuah hati yang tulus menyembah-Mu. Roh Kudus, kami perlu Engkau memimpin dan membawa kami menyembah Allah Bapa di surga di dalam roh dan kebenaran. Kami rindu hadirat-Mu datang turun menaungi kami, karena kami tahu tidak ada tempat yang selamat di muka bumi ini kecuali darah-Mu membungkusi kami, hadirat-Mu menaungi kami. Bukan saja kami yang ada di ruangan ini, tetapi juga mereka yang ada di rumah-rumah yang beribadah bersama-sama, alih-alih keluarga kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang, kami menyerahkan diri kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa kiranya ibadah pada pagi hari ini, melalui daripada pujian dan penyembahan, melalui daripada penyampaian firman Tuhan, melalui daripada pembacaan firman Tuhan, kami rindu ya Tuhan, pada masa itu dari takhta-Mu akan mengalir, akan turun satu urapan yang baru bagi setiap kami, sehingga kami tidak akan pernah jadi pribadi yang sama. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami menjadi pribadi yang jujur pada diri kami sendiri, jujur pada orang lain,
jujur kepada Tuhan. Ciptakan sebuah hati yang murni di dalam kami. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami tidak berani melakukannya tanpa pimpinan Roh Kudus-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, penuhi kami, urapi kami. Tuhan Yesus, janganlah berdiam diri terhadap kami. Jangan hukum kami dalam kegeraman-Mu. Curahkanlah urapan-Mu dalam hidup setiap pribadi kami pada pagi hari ini. Agar dengan penuh kerinduan kami menyembah-Mu bersama-sama dengan hati yang tulus dan murni. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, shalom, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus. Kita beribadah dengan norma yang baru. Walaupun kita tidak dapat melihat muka kita, tapi hati kita penuh dengan sukacita, amin. Senyuman itu terpancar daripada hati kita, amin. Haleluya. Mari pada saat ini kita lambaikan tangan kepada teman-teman kita di belakang. Shalom. Selamat pagi semua. Selamat datang beribadah di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita terus bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Amin. Sebab sukacita surga ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Jiwa, cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Bersama-sama lambaikan tangan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan pernah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga datang penuhiku. Amin. Haleluya. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita. Sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Dan sekarang kita bersama-sama. Haleluya, Kau
Yesus. Terima kasih untuk janji-Mu yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Kami mau terus menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya Tuhan ajaib dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya.
Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Dan kami mengisytiharkan hanya Engkau Allah yang layak kami sembah seumur hidup kami. Dan biarlah kami terus memuliakan Engkau melalui kesaksian hidup kami dan menjadikan Engkau yang menjadi sumber di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Selamat pagi semua. Dan kepada Anda yang ada di sini di Glory Hall maupun yang bersama-sama kami di secara atas talian, hari ini kami mengucapkan selamat datang kepada Anda semua yang berada di sini dan juga kepada Archbishop keluarga dan jemaat yang ada pada hari ini. Pertama kita akan melihat pengumuman, yaitu berkaitan dengan daftar hadir kebaktian. Di mana untuk kebaktian minggu hadapan kita semua dorong untuk mendaftar. Jika Anda ingin mengikuti kebaktian secara fizikal pada jam 9 pagi, kerana Dewan Hosana kita ada 214 kursi dan Dewan Glory ada 70 kursi. Jadi Anda boleh mendaftar pada hari Isnin, yaitu esok, melalui atas talian dengan mengimbas QR code yang ada di dalam bulletin. Bagi Anda yang mengikuti secara atas talian, Anda boleh dapatkan pautan di video live stream kita, ataupun Anda boleh menghubungi pejabat gereja. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan notis mesyuarat agung tahunan. Dengan ini, notis diberikan untuk memaklumkan bahawa mesyuarat agung tahunan Paroki Katedral All Saints Cathedral Kota Kinabalu akan diadakan pada hari Ahad persamaan 30 Ogos pada jam 3 petang hingga 6 petang bertempat di Cathedral All Saints. Jemaat yang ingin mengemukakan sebarang perkara berkaitan paroki atau perkara-perkara berkaitan kepentingan gereja secara umum, hendaklah menyampaikannya secara bertulis kepada setiausaha kehormat melalui email yang tertera atau menghantar terus ke pejabat katedral tidak kurang daripada 14 hari tarik mat. Dan jemaat boleh memeriksa nama Anda di pavilion. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan pengumuman perkawinan pertama, yaitu Gabriel Sherman Zabala dan Steronitia Ritin alias Sirin pada 29 Ogos Sabtu jam 10 pagi di Cathedral All Saints. Sesiapa yang mengetahui sebab mereka tidak boleh disatukan dalam nikah kudus ini, Anda boleh nyatakannya kepada padri dan ataupun kepada pastor. Lain-lain pengumuman, saya mendorong jemaat untuk melihat di dalam buletin. Mari kita teruskan ibadah kita. Pembacaan firman Tuhan dipetik dari Nehemia pasal 8 ayat 2 hingga ayat yang ke-19. Nehemia pasal 8 ayat 2 hingga ayat yang ke-19. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7, itu Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Mizael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam.
Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan Amin, Amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani Serebia, Yamin Akub, Sabetai, Hodia, Masea, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum, keluarga, seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Esra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ke-7. Dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok, masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu, orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Inilah firman Tuhan. Saya tes dulu ini klip mikrofon. Oke kan tidak? Selamat pagi saudara dan saudari sekalian. Maaf, bagus saya buka sebenarnya gelas sebentar sebab terlampau kabur kalau. Tapi kabur juga kamu nampak. Tidak apalah ya, yang penting saya boleh lihat di sini.
Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada setiap saudara dan saudari sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pertama, kita masih hidup hingga hari ini. Kedua, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat beribadah bersama-sama di tempat ini walaupun dalam jumlah yang jauh lebih sedikit daripada yang biasanya. Tapi apapun dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan kita harus belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sebentar kami akan mendengar pemberitaan firman-Mu. Firman-Mu adalah roh dan hidup adanya. Biar telinga kami terbuka untuk dapat mendengar pemberitaan firman-Mu dengan jelas, dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan hati kami terbuka untuk menerima firman Tuhan, dan mengizinkan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang mengubah hati kami, bahkan mengubah seluruh kehidupan kami, supaya di dalam dan melalui kehidupan kami, Tuhan Yesus Kristus ditinggikan dan dimuliakan. Hamba-Mu yang Kau pakai sebagai saluran perkongsian firman-Mu, kiranya Engkau menguasai hamba-Mu supaya hamba-Mu tidak memperkatakan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan sahaja yang diberitakan di tengah-tengah kami. Berbicaralah kepada kami, dan kami semua umat-umat-Mu. Hati kami telah siap sedia untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, ada satu yang menjadi kebimbangan saya, yang saya melihat tidak berapa sehat berlaku dalam gereja-gereja hari ini di seluruh dunia, tidak mengira batas denominasi, yaitu di mana penekanan yang terlalu berat sebelah bagi saya tentang nubuatan dan penglihatan. Sehingga saya melihat hamba-hamba Tuhan yang tertentu, dia menyampaikan firman Tuhan berdasarkan kepada penglihatan saja. Dan penglihatan itu menjadi seperti teksnya dalam khotbahnya. Yang kedua juga dia gunakan nubuatan. Itu seperti teks khotbahnya. Dan bukan firman Tuhan. Nah saudara, saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Saya percaya hingga hari ini Tuhan masih boleh memberikan kita penglihatan yang khusus kalau itu adalah kehendaknya Tuhan. Tapi apapun penglihatan-penglihatan, itu seharusnya kita bawa kepada firman Tuhan dan kita harus uji. Apapun nubuatan-nubuatan, saya percaya Tuhan boleh berbicara kepada kita dengan caranya sendiri. Tetapi itu harus kita bawa di dalam konteks testing daripada firman Tuhan. Jadi apalagi kalau musim-musim sekarang ini bukan saja ada COVID-19, wabah COVID-19 atau COVID-19 pandemic, kita juga sekarang dilanda apa yang kita panggil pandemik politik. Jadi banyaklah nubuatan-nubuatan akan timbul. Oke? Jadi saya harap kita semua harus hati-hati. Dan kadang-kadang ini menjadi kebimbangan saya. Bahkan juga saya berbicara juga dengan beberapa hamba Tuhan di negara jiran kita Indonesia. Ini juga yang menjadi kebimbangan mereka. Tapi yang mengherankan, khotbah-khotbah yang hanya berdasarkan kepada penglihatan-penglihatan ataupun nubuatan-nubuatan itu menjadi satu tarikan. Nah saudara, saya percaya kalau Tuhan mau memberikan kita penglihatan, saya percaya Tuhan boleh berikan. Kalau Tuhan mau memberikan kata-kata nubuatan, saya percaya itu. Tetapi saya agak bimbang kalau setiap kali orang yang sama berkhotbah,
hanya nubuatan-nubuatan, hanya penglihatan-penglihatan, dan tidak ada firman Tuhan. Maka itu saudara sangat penting bagi kita tidak hanya kembali ke gereja beribadah, tetapi sesuai dengan sirih khotbah kita dalam bulan Agustus ini, sangat penting bagi kita untuk kembali kepada apa? Firman Tuhan. Katakan kepada kawan Anda di sebelah, kembali kepada firman Tuhan. Nah, itulah yang saya mau sampaikan hari ini. Kembali kepada apa? Firman Tuhan. Mungkin saya berhenti di sini sudah. Nah, saudara, saya mau baca satu ayat daripada 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Next slide please. Dikatakan, wah saya baca sini ya. Susah juga mataku ini. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Untuk apa? Menyatakan kesalahan. Untuk apa lagi? Memperbaiki apa? Kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya mau berkongsi kepada Anda 3 poin mengapa kita harus kembali kepada firman Tuhan. Secara ringkas. Yang pertama, pembaharuan rohani. Katakan pembaharuan rohani. Spiritual renewal. Kita berbicara tentang pembaharuan ataupun dalam istilah kita hari ini juga kita ada KKR atau KKR, kebaktian kebangunan apa? Rohani. Jadi kita mau berbicara tentang pembaharuan rohani. Nah, daripada pembacaan firman Tuhan sebentar tadi yang sudah dibacakan, saya tidak akan melihat lebih dalam. Sebab itu satu petikan firman Tuhan yang menarik sebenarnya. Banyak perkara kita boleh belajar. Tetapi saya mau katakan, sebelum kita membaca beberapa ayat daripada Nehemia pasal 8, saudara tahu bahwa Nehemia adalah orang yang terakhir kembali daripada pembuangannya. Kita ada Dr. Judy sini, betul kan Judy? Betul Dr. Judy ya? Ada, kenapa saudara? Apabila orang-orang Israel atau umat-umat Tuhan berdosa terhadap Tuhan, mereka memberontak terhadap Tuhan, Tuhan mengizinkan bangsa asing, bangsa asing yang tidak mengenal Yahweh untuk menaklukkan Yerusalem. Dan kalau saya masih ingat, saya punya sejarah Alkitab, di sekitar 587 atau 586, kota Yerusalem itu jatuh ke tangan bangsa Babel di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar. Oke? Rumah baik Allah yang begitu megah yang dibina oleh Raja Salomo, di mana apabila kita membaca dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7, kita membaca di sana di mana kemuliaan Tuhan pada waktu baik Allah itu ditabis, dikatakan kemuliaan Tuhan memenuhi baik Allah itu. Wah, sungguh indah. Tetapi saudara, apa yang terjadi pada tahun 587 atau 586 sebelum Masehi, bait Allah itu diruntuhkan. Dan sejumlah besar umat-umat Tuhan, khususnya anak-anak muda, yang tampan, mungkin yang handsome, pastinya lebih tinggi dari saya, dibawa menjadi apa? Tawanan di Babel. Salah satu mereka itu adalah Daniel dan 3 kawannya. Dibawa. Oke? Kenapa Tuhan izinkan mereka, menyerahkan mereka kepada bangsa yang tidak mengenal Tuhan ini? Karena umat Tuhan berdosa terhadap Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka memberontak terhadap Tuhan. Mereka melihat bangsa-bangsa yang lain ada Tuhan-Tuhannya yang kelihatan. Mereka juga ikut. Sehingga firman Tuhan berkata, kamu cari kayu dalam hutan. Sebahagian kayu itu kamu pakai untuk apa? Buat, maaf ya, patung, kamu sembah. Sebahagiannya kamu gunakan untuk buat kayu api. Betul? Ada mata, tapi tidak dapat apa? Melihat. Ada telinga, tapi tidak bisa apa? Mendengar. Ada hidung, ada mulut, nah kamu tahu tambah lah. Ada tangan tidak dan sebagainya. Jadi saudara,
apabila umat Tuhan berdosa terhadap Tuhan, Tuhan izinkan mereka menjadi tawanan di Babel. Tapi genap 70 tahun, sesuai dengan kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat 10. Genap 10 tahun oleh karena kasih setia Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahannya kepada umatnya, maka Tuhan akan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Dan itu terjadi apabila Babel dikalahkan oleh bangsa Persia di bawah pimpinan Cyrus. Jadi Babel kalah, tiba-tiba Cyrus ini yang tidak kenal Tuhan, tiba-tiba ada kemurahan hatinya terhadap umat Tuhan dan dia mengizinkan umat-umat Tuhan ini kembali ke Yerusalem. Berperingkat-peringkat. Saya pikir lebih kurang 3 kali, kalau saya tidak salah, 3 kali balik. Nah, dia Nehemia yang terakhir dengan rombongannya. Dan apabila kita membaca kitab Nehemia ini, Nehemia secara khusus kembali ke Yerusalem untuk membina tembok-tembok yang mengelilingi kota Yerusalem. Jadi pada waktu ini, kita melihat bahwa apabila sudah selesai pembinaan tembok dan yang lain-lain, maka ada perkara yang penting lagi yang harus dibina. Bukan saja dibangun semula perkara-perkara yang fisikal, bangunan, tembok. Kali ini, kehidupan kerohanian umat Tuhan itu perlu dibangun. Jadi maka itu saudara, kita membaca di sini pasal yang ke-8 di Nehemia. Kita akan melihat beberapa ayat, tanpa saya jelaskan, kita baca beberapa ayat. Of course di dalam Alkitab kadang-kadang ada ayat 2 atau ayat 1. Okay? Jadi saya ambil versi yang sama seperti bahasa Inggris. Nehemia 8 ayat 1 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni apa? Kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Ayat seterusnya, ayat 2. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Israel membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat apa? Mendengar dan apa? Katakan kepada kawan di sebelah, mendengar dan mengerti. Nah, ayat seterusnya saudara, ayat 3, 1, 2, 3. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai apa? Tengah hari. Di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan apa? Pembacaan kitab Taurat itu. Wah. Ayat 4. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas lembar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya, sebelah kanan berdiri apa? Mati apa kamu? Ya, seperti yang kamu sebut itulah. Banyak nama-namanya kita kasih limpas lah nama-nama. Ayat 5, terus. Nanti salah kita sebut, tersinggung pula orang lain. Ayat 5, 1, 2, 3. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Macam sekarang lah saya berdiri di tempat yang lebih tinggi, kamu lihat saya. Kalau saya berdiri di situ mungkin ada yang di belakang. Mana? Ya. Yang ayat 6, 1 dan 3. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan apa? Amin. Amin. Sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan apa? Sujud menyembah kepada siapa? Tuhan. Dengan muka sampai ke tanah. Wah, kalau bahasa kita hari ini kebangunan rohani loh. Bukan? Revival loh. Terus, ayat 7. Juga Yesua, kita terus lompat. Ayat yang ke-8.
Ayat 8. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan apa? Jelas. Jadi ini satu pesanan baik untuk kita, termasuk saya dan termasuk kita hamba Tuhan, termasuk mereka yang membaca firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan dengan apa? Sejelas-jelas yang boleh. Saya masih ingat, saya tidak mau sebut gereja mana ya, tapi dalam daya sesabalah. Saya berkhotbah di gereja itu. Jadi orang yang membaca petikan firman Tuhan sebelum saya khotbah, istilah sangkakala, tahu sangkakala ya? Sangkakala. Dia baca dengan penuh keyakinan, sangkalala. Sepatunya apa? Sangkakala. Disebut bagaimana? Sangkalala. Hari itu, saya susah mau khotbah. Karena sebelum saya maju depan, istri saya cubit-cubit. Jadi saya sudah maju di depan. Setiap kali saya lihat itu perkataan sangkalala. Enggak. Apa itu? Ya seperti sangkalala ya. Aduh, hari itu susah saya mau khotbah. Jadi saudara-saudara, termasuk hamba Tuhan, marilah kita sebut baca firman Tuhan dengan apa? Jelas. Saya pun bingung sudah. Sangkalala kah sangkakala? Ayat 13, saudara. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Ezra. Perhatikan, ahli hukum Taurat itu. He was a scribe. Ezra itu seorang ahli hukum Taurat. Untuk apa? Menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Wah, mereka pelajari tahu. Ayat 14. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ke-7. Ayat 15. Dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Ayat 16. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu. Tidak ada yang menangkar. Satu hati. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya, di perkarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Ayat 17. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu, orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Dikatakan hari itu selepas firman Tuhan dibaca, dijelaskan, itu hari adalah hari yang kudus. Harus semua orang bersuka cita. Ayat 18 yang terakhir. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari. Perhatikan. Sangat penting. Dibacakan berapa kali? Tiap hari. Dari hari pertama sampai hari terakhir. Ini kita harus belajar. Membaca firman Tuhan tiap hari. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu. Dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Kenapa kita harus kembali pada firman Tuhan? Saudara, bagi saya tidak ada kebangunan rohani yang sejati tanpa pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang sesungguhnya. Kebangunan rohani tanpa firman Tuhan, saudara, itu bukan kebangunan rohani yang sesungguhnya.
harus firman Tuhan dibaca sejelas-jelasnya. Harus firman Tuhan diberitakan, diajarkan sejelas-jelasnya. Saudara, kita harus kembali kepada firman Tuhan kalau kita rindu untuk apa? Pembaharuan rohani. Jadi saudara, susah kita mau pembaharuan rohani, spiritual renewal yang sesungguhnya kalau hanya nubuatan-nubuatan, kalau penglihatan-penglihatan, susah saudara. Sebab pengalaman saya tidak sama dengan pengalaman saudara, betul? Maka harus kembali kepada firman Tuhan. Yang kedua, saya harus belajar khotbah pindik dulu sekarang. Yang kedua, pertumbuhan rohani. Secara ringkas. Mari kita baca Matius 4 ayat 4. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada apa? Tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Saudara mau hidup secara rohani, saudara mau bertumbuh secara rohani, harus makan apa? Firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tadi kami sarapan. Kenapa saudara? Sebab, maaf ya, pikiran saya tahu kebaktian hari ini jam 9. Tapi tindakan saya memberitahu pada saya jam 7:30 kebaktian. Kami datanglah awal. Hari ini kamilah yang paling awal dari kamu semua. Datang di gereja. Terus scan lagi tuh. Anak-anak ketawa. Rupanya jam 9. Pergi sarapan, maka saya makan bubur ikan. Kalau mau tahu di mana saya pergi, jumpa saya secara pribadi. Enak buburnya. Tetapi firman Tuhan itu lebih enak daripada bubur ayam, ikan yang saya makan tadi. Bubur ikan itu membuat kita kenyang dan bertumbuh secara jasmani. Mungkin tidak lagi bertumbuh tinggi, mungkin ke kiri atau ke kanan atau ke kiri atau ke depan. Itu boleh. Tetapi saudara, kalau kita mau berbicara tentang pertumbuhan rohani, mesti makan apa? Firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Kita baca sama-sama 1 dan 3. Tetapi yang kesukaannya apa? Taurat Tuhan. Ataupun firman Tuhan hari ini. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang menjadikan firman Tuhan kesukaannya, yang membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dia diumpamakan seperti pohon yang tumbuh. Di ayat yang ketiga kita melihat. Ia seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Oke? Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya apa, saudara? Berhasil. Jadi kita melihat di sini, pokok ini ditanam di tepi aliran air. Kalau di tanah Palestina, bukan macam kita di Sabah ini. Di Sabah ini kita masalah banjir lagi, banyak air. Saudara, bukan. Bukan semudah untuk mau cari air. Tetapi dikatakan di sini, ya seperti pohon yang ditanam. Bukan seperti pohon yang tertanam. Tahu gak itu? Artinya, secara sengaja, saudara. Intentionally. Secara sengaja, pokok itu ditanam di tempat yang tepi aliran air. Senang akar-akarnya dapat menghisap semua mineral dan semua yang diperlukan untuk pertumbuhan pokok yang sehat. Jadi orang bagi saya yang kembali kepada firman Tuhan, membangun hidupnya dalam firman Tuhan, dia seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Musim buah, dia menghasilkan buah. Nah, sekarang di kawasan Rumah Bishop ada 3 pokok durian sudah ditanam. Saya harap sebelum saya pensiun, saya kesimbut dulu itu buah durian. 2 musangking, 1 duri hitam. Saya harap Tuhan memberkati pokok itu, dan saya pasal Pak Bishop lain kali boleh menikmatinya. Pandai-pandai lah kamu pikir salah lain kali. Nah saudara,
Musim buah dia menghasilkan buah. Fruitful. Bukan saja fruitful, dia menjadi orang yang senantiasa segar. Yang tidak layu daunnya, betul? Nah, saudara, harus kembali kepada firman Tuhan. Tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Bukan maksudnya kalau saya mencuri saya berhasil, saya membunuh saya berhasil. Bukan begitu, saudara. Enggak. Saya sebenarnya kemarin bersama dengan saudara Ron Ang dan istrinya dan istri saya, kami mengikuti satu taklimat. Memelihara apa sudah adalah kalau Melayunya itu crayfish, lobster, apa sudah Melayunya itu? Udang kara. Udang kara, bukan kera, udang kara. Saudara, apabila kami sampai di tempat itu, rupanya pemiliknya, bosnya itu, jemaat kita dulu di Indah Anglican Church Sandakan. Gerald Wong namanya. Dan apabila dia tahu yang saya datang, dia sangat senang hati. Terus dia minta bless, dia punya farm di kawasan Gimanis, farm toko. Memindahkan cerita. Mendengar daripada perkongsiannya, bagaimana dia memulaikan bisnisnya itu dan sebagainya. Dia buka di Keke, dia buka di Sendakan, di mana tempat lagi ya. Anak muda, young man. Dia berjaya. Dia katakan 1 kilo udang garak, bukan udang garak. Apa itu? Apa itu saudara? Udang kara. Udang kara. Udang kara, karu atau kara. Harganya 80 ringgit. Kenapa saya pergi? Bukan karena saya mau karena saya mau jalan pergi kampung-kampung. Mulai minggu depan saya round-round sudah, mansau-mansau. Di dalam dayos kita. Khususnya apabila saya pergi di kampung-kampung, jumpa belia-belia, anak-anak muda, daripada mansau-mansau tidak ada ketentuan, saya mau memberikan informasi ini kepada mereka. Manalah tahu ada yang diyakinkan dan dia mau berusaha seperti pemilik itu. Dia mulai memelihara di apartemennya dengan kontainer-kontainer yang begitu, ya. Dia mulai humble beginning. Di mana-mana dia memberi ceramah. Dia bawa itu sebagai bukti, beginilah saya mulai. Tapi berjaya. Jadi orang yang datang belajar pada dia dan mereka memulaikan bisnis itu, mereka beli jual balik kepada dia. Bayangkan, 1 ekor itu 16 ringgit. Siapa kasih yo? Jadi informasi begini, jangan si Bishop mau bukan. Saya mau jual pemikiran ini. Itulah saya teks sama si Din semalam. Manalah tahu anak-anak muda yang sini tertarik, boleh juga sama saya. Saya mau kasih kenal kamu dengan dia. Kerajaan negeri sebenarnya memperuntukkan 24 atau 25 juta disimpan dalam sampah kredit. Bagi anak-anak muda yang ada minat, sungguh-sungguh boleh pinjam maksimum 30 ribu ringgit, zero interest. Macam mana Bishop tahu semua ini? Kamu boleh pinjam 30 ribu, zero interest. Apabila kamu sudah mulai menjual, baru kamu boleh bayar. Tetapi sekarang tergandala sudah sebab sudah bubar, sudah itu dun. Itulah. Tapi the point yang saya mau katakan bahwa anak muda ini sekarang udah tinggal di kawasan Penang. Anak muda ini berhasil sehingga kerajaan negeri memakai dia untuk memberikan ceramah. Young man. Saya tidak akan mencabar anak-anak muda di sini. Siapa yang mau menjadi seperti diangkat tangan? Enggak. Tetapi kalau ada yang berkeinginan, enggak perlu susah-susah, enggak perlu bayar saya. Saya boleh kasih kenal lagi kamu sama dia. Nah, saudara, sangat penting. Apa saja yang diperbuatnya berhasil karena dia juga mengenal Tuhan. Amin, saudara. Sehingga, saya pun puji Tuhan lah. Saya tidak diberitahu lebih awal. Dan saya, dia katakan, apabila saya dengar yang Bishop datang, saya senang hati, dia bilang. Terus minta bless tempatnya. Oke? Jadi, itu yang kedua. Kita melihat di sini. Ayat seterusnya, ayat Roma pasal 10, ayat 17.
Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran. Dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Iman kita tidak bertumbuh dengan membaca buku-buku laut pucat. Contoh. Macam saya dulu sekolah lah, tinggi itu gambar. Tidak pandai baca Cina pun baca pandai. Weh, kamu pernah bawa buku-buku itu di sekolah dulu? Siap kami. Ketawa lagi, macam bisa kami paham. Cek. Kamu tahu kan gambarnya laut pucat itu kan? Jangan sebut. Nah, saudara, apabila kita mendengar firman Tuhan, kembali pada firman Tuhan, baca firman Tuhan, iman kita akan bertumbuh. Dengan iman yang semakin bertumbuh, kita dapat beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan yang terakhir, kenapa kita harus kembali kepada firman Tuhan untuk penjagaan kesucian apa? Hidup. Sebab hidup kita ini ada banyak faktor-faktor, unsur-unsur yang boleh merusakkan kehidupan kita. Mari kita melihat firman Tuhan Mazmur 119 ayat 9. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya apa? Bersih. Ini satu pertanyaan. Jawabannya apa? Dengan menjaganya sesuai dengan apa? Firman-Mu. Menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kita hamba-hamba Tuhan juga. Kalau kita tidak menjaga hidup kita dengan firman Tuhan, aduh, kita juga bisa jatuh, saudara. Sangat penting. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Tidak hanya orang muda lah. Termasuk kita semua. Oke? Sebab dosa itu tidak mengenal muda atau tua. Semua pun dia mau serang. Tapi kita harus menjaga kekudusan hidup dengan firman Tuhan. Ayat 10. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari apa? Perintah-perintah-Mu. Jadi hidup kita jangan lari jauh dari firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, memahaminya. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita hikmat, kebijaksanaan, serta kekuatan, ketekunan bagaimana kita mempraktikkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku apa? Jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, ini yang poin yang kamu tunggu-tunggu paling sukalah. Yang terakhir, kesimpulan. Wah, ini yang paling bagus bukan? Kesimpulan. Kita mau belajar daripada Ezra. Ezra adalah ahli hukum Taurat. Nah, kita baca ayat 1 ayat. 1, 2, 3. Ayat Ezra pasal 7 ayat 10. 1, 2, 3. Sebab Ezra telah bertekad untuk apa? Meneliti Taurat Tuhan. Dan apa? Melakukannya. Serta apa? Mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saudara, kita harus belajar pada Ezra dalam kehidupan kita. Kita kembali kepada firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Meneliti firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan. Selepas Anda mengerti firman Tuhan itu, lakukan. Betul? Lakukan. Dan Ezra sebagai ahli Taurat, dia tidak hanya meneliti firman Tuhan, dia juga mentaatinya, melakukannya, dan akhirnya baru dia mengajar kebenaran firman Tuhan. Jangan pula saya ajar kamu firman Tuhan, saya sendiri pun kurang ajar juga. Kenapa kurang ajar? Sebab saya belum lagi mengajar diri sendiri, saya ajar kamu sudah. Paham ya maksud saya? Jadi inilah kesimpulan yang saya mau kongsikan kepada saudara dan saya pada hari ini. Kita harus belajar seperti siapa? Ezra. Banyak contoh lagi yang lain. Tapi hari ini contoh kita siapa? Ezra. Meneliti, melakukan apa? Mengajar. Sekali lagi, meneliti, melakukannya, apa lagi? Mengajar. Dan yang terakhir, meneliti, melakukannya, dan mengajar. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Mari kita berdoa. Biarlah firman-Mu Tuhan tinggal dalam hati kami, dan beri kami hikmat, kebijaksanaan, serta kekuatan
untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga di dalam dan melalui kehidupan kami, Engkau semakin dimuliakan, ditinggikan, dan kami dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang-orang yang lain di sekeliling kami. Berkati hamba-hambamu yang telah mendengar firman Tuhan, berkati mereka dengan kesehatan yang baik, berkati mereka dengan kecukupan setiap hari, bahkan Engkau melindungi mereka daripada segala berbahaya, khususnya daripada jangkitan wabak COVID-19. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk firman Tuhan, hadirat Tuhan yang kita nikmati pada hari ini. Saudara-saudari, hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan dan marilah kita bersuka cita di dalamnya. Baik juga kalau kita beritahu orang kiri dan kanan kita, beritahu dia, kalau kamu boleh ingat ini, hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan dan marilah kita bersuka cita di dalamnya. Beritahu kiri kanan Anda. Saya harap tidak ada yang tersasul dari sangkakala menjadi sangkalala ya. Ya, beritahu dia, walaupun kita tidak lihat sama ada teman kita itu senyum atau tidak, tetapi sekali lagi beritahu dia dari hati Anda yang paling dalam, beritahu dia, hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan, dan marilah kita bersukacita di dalamnya. Amin. Semua yang bersukacita, tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudari, hari ini suatu hari yang menandakan hari yang bersejarah bagi katedral kita dan juga dalam diocese kita. Karena hari ini satu acara yang istimewa dan begitu penting untuk kita ingati karena ia juga mencatatkan sesuatu yang baharu yang kita akan miliki karena kita akan mengadakan satu pelancaran buku pada hari ini. Seperti yang diperkenalkan pada minggu lalu, tujuan buku dan penulisannya, ia amat bermanfaat untuk kita yang mendengar, yang membaca, dan bolehlah mengongsikannya mengenai sejarah di dalam pelayanan gereja-gereja pedalaman kita. Ya, jadi tanpa membuang waktu, kita akan menjemput penulisnya terlebih dahulu untuk memberikan sepatah dua kata pengenalan kepada kita. Dan kita juga sangat berbangga karena penulisnya bukan orang yang kita tidak kenal, tetapi penulisnya hari ini hadir di tengah-tengah kita yang kita kenal sebagai dekan katedral di dalam pribadi Din Musa Ambai. Kita menjemput Din untuk tampil ke hadapan untuk berkongsi kepada kita tulisan dan ilham yang beliau nyatakan di dalam buku ini. Terima kasih Reverend Hillary. Selamat pagi semua. Baik yang ada di sini di Glory Hall dan juga yang ada di rumah masing-masing yang sedang menyaksikan kebaktian ini bersama. Yang pertama saya ingin bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan. Buku ini adalah hasil daripada kerjasama ramai orang sebenarnya. Ianya ditulis agak lama. Kerana pada mulanya saya tidak berfikiran untuk menerbitkannya, tetapi atas dorongan ramai orang, maka kita lakukan sebaik mungkin di dalam semua keterbatasannya. Ketika saya berada di luar negara, memikirkan mengenai gereja di negeri Sabah, maka salah satu perkara yang timbul adalah mengenai potensi gereja-gereja di pedalaman untuk menjadi gereja missionary atau gereja yang mengutus hamba-hamba Tuhan ke luar negara. Dan saya membuat sedikit studies di sana-sini kerana untuk beberapa waktu saya juga berada di dalam mission committee, Diocesan Mission Committee untuk 2-3 pengkal dan melihat perkembangan-perkembangan baik di dalam
maupun di luar negara, dan juga perkembangan misi baik di pedalaman maupun di bandar-bandar. Jadi hasil daripada itu maka buku ini diterbitkan, satu buku yang sangat nipis sebenarnya, tidak begitu tebal. Anda boleh membaca sampai 2-3 hari sudah habis. Apalagi kalau orang yang suka membaca, 1 hari pun boleh habis untuk membacanya, kerana tidak juga begitu tebal. Tapi saya mengambil kesempatan berterima kasih kepada semua yang terlibat. Yang pertama adalah tim penerbitan daripada penterjemah, kerana skrip asalnya dalam bahasa Inggris, A New Flower in the Old Forest, dan diterjemah oleh seorang penterjemah P.B. Chan kepada bunga baru di belukar lama. Dan diperiksa semula oleh 3 orang, Dr. Judy, Ashigan Lidis dan juga Ruben Timothy, dan saya sendiri juga terlibat untuk memeriksanya. Masih ada kesilapan, mungkin Anda akan dapat kesan 1-2 tempat di buku tersebut, tetapi ada banyak kerja-kerja yang telah pun dilakukan untuk memeriksa ulang, membaca ulang, dan sebagainya. Desainer kulit buku ini adalah seorang yang pernah melayani di sini tapi sekarang berada di FCC dan sangat bekerja sama dengan kita. Kami sangat merasa terdorong kerana tempahan telah pun dibuat, termasuk bukan saja di seluruh Sabah tapi juga di Sarawak sekarang, dan kita bersyukur kerana sebahagian daripada buku-buku ini telah pun sampai dari Kuala Lumpur dan siap sedia untuk Anda miliki pada hari ini. Ini saya telah katakan pada PCC, bukan sebagai satu bisnes, tetapi untuk legacy, kerana setiap belian Anda, 10% daripadanya akan diserahkan pada gereja lokal di seluruh Sabah dan di Sarawak juga begitu. Kita melihat bahawa ini adalah pelayanan dan bukan satu bisnes. Itulah sebabnya kita kontrol sendiri supaya tidak akan disalahguna oleh mana-mana pihak, kerana ini adalah pelayanan secara keseluruhan. Terima kasih secara khusus pada Bishop yang sangat menyokong all the way. Kebetulan waktu saya menulis buku ini, saya berada di college di Birmingham, England, tempat yang sama yang Bishop juga duluan daripada saya pikir. Duluan daripada saya pergi di college yang sama, dan disitulah kami ada kesempatan. Kadang-kadang kita perlu jauh daripada tempat sendiri untuk merenung sesuatu yang berada di tempat kita sendiri. Samalah seperti suami istri kan, kadang-kadang perlu jauh seketika supaya lebih intim lagi pada masa akan datang. Saya tidak menggalakkan orang bercerai lah, tapi bagus juga ada waktunya untuk jauh. Dan dalam kes ini kami jauh daripada diocese Sabah, tetapi kami melihat dari jauh, dari luar bersama. Jadi saya ingin menayangkan kepada Anda video mengenai buku ini, dan selepas nanti minta Archbishop dan juga Dr. Judy bersama dengan saya di atas untuk pelancaran secara rasmi. Saksikan. Pada tahun 2020 ini, Diosis Anglikan Sabah kini mencapai usia 58 tahun. Demi mentaati amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus agar kita pergi dan menjadikan segala bangsa muridnya, pelayanan misi telah kita laksanakan baik di dalam maupun di luar wilayah geografi Diosis Sabah dalam beberapa tahun. Namun, apakah potensi dan partisipasi jemaat berbahasa Malaysia, khususnya di kawasan pedalaman dalam misi syurgawi ini? Sila temukan butirannya dalam buku Bunga Baharu di Belukar Lama. Pengalaman umat Tuhan meresponi cabaran misi Dio yang lebih luas. Cabaran untuk kita, jemaat berbahasa Melayu di Sabah. Supaya tidak berputus asa, bangkit melestarikan cabaran dan gagasan tingkat penginjilan dan pemuridan. Apakah cabarannya, terutama sekali dalam zaman modern ini,
bagaimana kita menjadikan Mesidio kita mampan dan lestari. Saya teringatkan Yesaya 42 ayat 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Untuk mengetahui cabaran dan solusinya, saya syorkan Anda dapatkan buku ini dan baca. Jangan tidak baca. Shalom. Pertama-tama saya ingin mengucapkan tahniah kepada Din Musa yang sudah menulis buku bertajuk Bunga Baharu di Belukar Lama. Dan dia juga telah menerjemahkannya dalam bahasa Malaysia yang boleh dibaca oleh orang ramai, khususnya dalam diosis kita. Saya berkesempatan membaca buku ini dan saya sangat didorong apa yang telah ditulis oleh Din Musa, karena dia bukan hanya menulis wawasan-wawasan atau idea-idea, tetapi dia menulis berdasarkan pengalamannya dan wawasannya untuk jemaah berbahasa Malaysia, khususnya gereja-gereja di pedalaman. Saya berharap buku ini akan mendorong dan mencabar lebih ramai lagi jemaah, khususnya yang berasal dari pedalaman, untuk maju ke depan dan bergerak melakukan misi Allah. Kesedaran misi yang disertai dengan keyakinan di dalam Tuhan akan menghasilkan tindakan di dalam misi. Beberapa orang hamba Tuhan dari pedalaman telah menerjemahkan kesedaran dan keyakinan mereka dalam bentuk tindakan misi baik di dalam maupun luar negara. Bunga yang baru di Belukar Lama akan terus muncul di tanah yang baik. Dalam situasi ini, kita serahkan kepada gereja-gereja pedalaman untuk menjawab soalan. Siapakah bunga selanjutnya? Jenis belukar apakah selanjutnya? Kita percaya dan terus doakan agar akan lebih banyak lagi bunga baharu di Belukar Lama. Saya ingin mengulangi sekali lagi apa yang dikatakan oleh Archdeacon Lady Singkung untuk mengetahui cabaran dan solusi seperti yang dikatakan mengenai cabaran di dalam gereja-gereja pedalaman. Saudara-saudari, bacalah buku ini. Oleh itu saudara-saudari, kita berpeluang hari ini untuk mendapatkan buku ini selepas pelancaran nanti dan selepas kebaktian ini berakhir. Saudara-saudari boleh pergi ke Evangel Room. Kalau saudara-saudari mau tahu di mana Evangel Room, bila kita keluar dari pintu besar ini, sebelah kiri kita, itulah yang kita panggil Evangel Room. Anda boleh mendapatkan buku ini dengan harga RM10 dan teruslah minta tanda tangan dari penulisnya, karena Din Musa Ambai juga ada di bilik tersebut. Ya. Jadi tanpa melengahkan waktu, saudari, pertama-tama saya mau menjemput ahli PCC yang ada di tempat ini untuk tampil ke depan mengiringi tetamu-tetamu kita. Ahli PCC sila tampil ke hadapan. Yang diketuai oleh warden kita, Warden Janet, Puan Su, ya sila. Mereka akan berdiri di dan kita minta Yang Mulia Archbishop kita untuk berdiri di sebelah kiri saya, dan juga Dr. Judy sebagai editor untuk berdiri di sebelah penulis buku ini. Kita
akan menyaksikan pelancaran buku ini. Kepada saudara-saudari yang mengikuti kami secara atas talian, kita juga rasa bersyukur, dan saudari yang berada di Dewan Glory juga boleh bersama-sama dengan kita di tempat ini merayakan kesyukuran dan pelancaran buku ini. Jadi saya serahkan kepada Archbishop kita untuk pelancaran buku ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita akan melancarkan buku ini, bunga baru di belukar yang lama. Seterusnya kita melihat buku ini ditandangani oleh Yang Mulia Archbishop kita, Bishop Datuk Melter Jikitais. Dan diikuti juga dengan penulisnya, Dekan Katedral Din Musa Ambai. Demikianlah pelancaran yang baru saja kita lakukan dan saksikan di tengah-tengah kita pada hari ini, saudari, dan saatnya dengan hormat kita minta Yang Mulia Archbishop kita, Bishop Melter Jikitais, mendoakan Dekan Katedral kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sangat bersyukur kepada-Mu karena Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, Allah yang kami layani di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami bersyukur pada hari ini secara khusus untuk hamba-Mu, Din Musa Ambai, di mana Engkau bukan hanya memanggil dia untuk diselamatkan daripada pedalaman, Engkau juga memanggil dan memakai dia untuk menjadi pelayan-Mu, yang melayani Engkau bukan hanya di pedalaman, tetapi hari ini melayani sebagai Dean of the Cathedral, All Saints Cathedral di tempat ini. Kami bersyukur untuk hikmat dan kebijaksanaan yang Kau telah berikan kepada dia untuk menulis bunga ini. Buku ini. Kami berdoa Tuhan supaya buku ini Tuhan akan menjadi satu alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati pembaca-pembaca, khususnya mereka yang berasal pada pedalaman, supaya mereka juga akan didorong dan diberi semangat yang baru untuk terus lebih maju di dalam iman mereka dan lebih maju memikirkan tentang kesinambungan pekerjaan misi yang Tuhan lakukan di pedalaman pada tahun-tahun yang sebelumnya, supaya pada masa akan datang misi daripada gereja-gereja di pedalaman dan juga gereja-gereja bahasa Malaysia akan lebih tersebar luas, tidak hanya di dalam diocese kami, tetapi juga di luar daripada diocese kami. Berkati hamba-Mu Din Musa dengan kesehatan yang baik dan hikmat, serta kekuatan untuk terus melayani Engkau, dan khusus dalam penulisan buku-buku. Keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati mereka juga dengan kesehatan yang baik, dan perlindungan Tuhan menyertai mereka semua. Kami mau bersyukur padamu, memberikan segala kemuliaan dan hormat kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu, lahirnya buku ini semuanya oleh karena anugerah-Mu untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudari, kita akan teruskan dengan sesi bergambar. Sementara saya mohon bantuan staf kita untuk memastikan penjarakan sosial. Jadi Archbishop masih kekal di pentas bersama dengan Dekan dan juga Dr. Judy. Ahli PCC kita, mungkin Yansen tolong saya atur kedudukannya. Ya, atau di bawah? Oke, benar. Mana-mana saja. Oke. Ya. Ya, sementara mereka melakukannya, saudari, saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengundang
istri kepada Archbishop kita dan juga Dean kita untuk berdiri di samping mereka dalam sesi fotografi ini. Itu yang kedua. Yang berikutnya, saudari, sementara kebaktian selesai nanti, ketika kita masuk untuk membeli buku ini, kita minta Anda juga pastikan penjarakan sosial, supaya satu-satu masuk dan ada pelayan juga akan membantu untuk Anda mendapatkan buku ini dengan harga RM10 dan boleh mendapatkannya tanda tangan Dean Musa juga di Evangel Room. Baik, sementara mereka bersedia untuk di tempat mereka. Penjarakan sosial juga. Kalau di rumah enggak apalah, tapi di sini. Baik, pastikan wajah kelihatan ya. Oke. Senyum sedikit. Jangan tidak senyum, Pak. Oke. Terima kasih, silakan kembali di tempat tanya, duduk. Tanya. Mari kita beri tepukan dan ucapan tahniah kepada Dekan Musa Ambai. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita sama-sama berdiri. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan dan kita serahkan waktu ini kepada Archbishop kita mengucapkan doa berkat. Mari saudara kita menerima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera, dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Sekaranglah waktunya. Kita diutus untuk berdiri teguh di mana kita telah ditempatkan sebagai laskar kerajaan Allah menghalau kuasa gelap dan menuai jihad. Berkat kita telah ditebus dengan terangkan yang kudus untuk pekerjaan Tuhan bersama Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapa harganya harus
Inilah Tuhan.